Salam budaya. Selamat berjumpa kembali di channel ini, para pecinta dan pemerhati sejarah Nusantara. Baik, kembali kita akan melanjutkan kisah percintaan Putri Kuning, Bondan Surati, dan bagaimana Warok Suromenggolo ngrekso kahanan Kadipaten Ponorogo. Dikisahkan pada bagian sebelumnya, 40 hari sudah Raden Mas Bondan Surati berguru di Padepokan Gunung Lawu ngangsu kawruh kepada saudara tuanya, yakni Kanjeng Sunan Lawu. Pada saat yang sudah disepakati, Raden Bondan Surati kemudian pulang kembali ke Ponorogo. Seperti biasa, menyalurkan hasrat segera menemui Putri Kuning, janda sang Adipati Bathara Katong. Saat itu ramai tersiar kabar ada gendruwo yang serung memasuki Kabupaten Kadipaten Ponorogo. Oleh karena hal itu, 40 hari 40 malam, Taman Sari dan Istana Kadipaten Ponorogo dijaga ketat oleh para punggawa dan prajurit Kadipaten Ponorogo. Dalam sebuah pertemuan Bondan Surati dan Putri Kuning, keduanya berbicara tentang apa saja yang sedang dialami dan terjadi pada hari-hari belakangan ini. Putri Kuning kemudian menanyakan bagaimana hasil Raden Mas Bondan Surati berguru pada Sunan Lawu. Secara terbuka, Raden Mas Bondan Surati menyampaikan bahwa apa yang sudah dicapainya selama 40 hari adalah meningkatnya kesaktian atas bimbingan Sang Kanjeng Sunan Lawu. Di sana pula Bondan Surati menyatakan bahwa dirinya merasa seperti disindir ketika berbicara tentang keadaan Kadipaten Ponorogo, dan juga ketika Bondan Surati menyampaikan keberadaan Suromenggolo. Kanjeng Sunan Lawu sama sekali tidak percaya ketika Bondan Surati menyampaikan tentang keburukan Suromenggolo yang ingin memperistri janda Adipati Ponorogo, yakni Putri Kuning. Ya, Putri Kuning pun menyadari kenapa Kanjeng Sunan Lawu sangat tidak percaya atas apa yang disampaikan oleh Bondan Surati. Ya, semua itu karena keberadaan Warok Suromenggolo sebagai siswa kinasih atau murid terkasih dari Kanjeng Sunan Lawu, Raden Gugur putra Prabu Brawijaya. Putri Kuning juga sangat terkejut ketika Raden Mas Bondan Surati berkata bahwa menurut Kanjeng Sunan Lawu, rahasia kematian Warok Suromenggolo disuruh menunggu di Bukur Pengarip-arip. Ya, Putri Kuning sebagai salah satu istri Adipati Ponorogo Bathara Katong sangat memahami bahwa Bukur Pengarip-arip adalah kuburan. Apa sebenarnya menjadi rahasia dari sasmito Kanjeng Sunan Lawu tersebut? Itu yang menjadikan keduanya, Putri Kuning dan Raden Bondan Surati, sangat berdebar-debar. Bondan Surati juga menyampaikan bahwa sebagai manusia yang lahir pada hari Kemis Legi, Suromenggolo punya pengapesan, yakni di hari Sabtu pada bulan Ruah. Sabtu manakah dalam bulan Ruah berjalan, semuanya tidak tahu. Akan tetapi kemudian keduanya mempunyai sebuah kesimpulan bahwa 4 hari Sabtu di dalam bulan Ruah tersebut harus benar-benar dimanfaatkan. Apalagi saat ini sudah memasuki bulan Recep, sebentar lagi Ruah akan datang. Karena apabila lewat pada Sabtu pertama, Sabtu kedua, Sabtu ketiga, dan Sabtu keempat, maka selamatlah keberadaan Warok Suromenggolo dalam 1 tahun itu. Karena hal itu, kemudian Putri Kuning menyanggupkan diri untuk menghadap Niken Sulastri atau Niken Gandini yang merupakan kakak kandung Warok Suromenggolo, agar supaya bagaimana rahasia kematian Suromenggolo di hari Sabtu bulan Ruah yang dipegang oleh Niken Gandini tersebut bisa diperoleh, sehingga kedua sosok tersebut bisa mengupayakan lebih cepat datangnya kematian pada Warok Suromenggolo. Sementara itu Bondan Surati juga menyanggupkan diri bahwa ia akan segera pergi ke Gunung Pandan untuk meminta tolong kepada keluarganya yang ada di Gunung Pandan. Ya, Bondan Surati adalah putra Prabu Brawijaya dengan Putri Gunung Pandan, sehingga dengan demikian dia punya saudara di antaranya
Cangkrangwojo sebagai pamannya, kemudian Sabuk Alu dan juga Pandansari. Pandansari di samping putri yang cantik jelita, juga seorang putri yang cerdas dan tentu saja sakti. Ini diharapkan agar Pandansari bisa menggoda Suromenggolo, karena sesuai dengan dawuh Kanjeng Sunan Lawu, apabila seorang warak sudah tergoda seorang wanita, maka mopol kulite apes daya kekuatane. Diharapkan dari Pandansari lah kelemahan dari Warok Suromenggolo, atau setidaknya kekuatan dari Warok Suromenggolo bisa berkurang. Setelah menghabiskan waktu untuk memadu kasih, kedua insan tersebut kemudian keluar. Bondan Surati meloncat keluar melalui dinding tembok Taman Keputren untuk segera pulang menuju ke rumahnya. Akan tetapi malang tak dapat ditolak. Malam itu ternyata jatuh apesnya Bondan Surati. Keberadaannya meloncat pagar, keadenangan, atau ketahuan para prajurit Kadipaten Ponorogo. Para penjaga itu kemudian mengepung keberadaan Bondan Surati yang menggunakan pakaian serba hitam dan dikondangkan sebagai gendruwo yang sering berada di Taman Keputren. Bondan Surati melepas keberanian karena baru saja berguru dari Padepokan Gunung Lawu. Senjatanya seperti kitiran berputar melukai banyak orang, bahkan beberapa penjaga keamanan Kadipaten Ponorogo yang bertugas mengamankan Taman Sari harus tewas karenanya. Melihat beberapa temannya bertumbangan, para prajurit Kadipaten penjaga keamanan kemudian mundur. Hal itu membuat lega Raden Mas Bondan Surati. Secepat kilat dia kemudian meloncat keluar, berusaha lari menyelamatkan diri. Akan tetapi di sana sudah berdiri Panglima Keamanan Kadipaten Ponorogo, Warok Suromenggolo. Kakang Suromenggolo, menyingkirlah, ini bukan urusanmu. Menyingkir kemana, Den Mas? Jenengan badhe tindak pundi? Mau lari kemana? Kurang ajar. Lari bagaimana? Suromenggolo, menyingkirlah, ini bukan urusanmu. Sabar Den Mas, sabar. Saya ini orang tua, cuma cari bagaimana baiknya saja. Ini sebenarnya ada apa? Den Mas Bondan Surati kok lari-lari seperti ini? Coba senjatanya disarungkan dulu, Den Mas. Senjatanya disarungkan, itu berbahaya. Disarungkan ke perutmu itu ya? Demikianlah, kemudian dua orang itu kemudian berkelahi, bertanding, adu kesaktian, adu joyo kawijayan, sesama murid Kanjeng Sunan Lawu. Suromenggolo memang sudah tua, akan tetapi kesaktian dan kekuatannya nampak belumlah bisa ditandingi oleh Raden Mas Bondan Surati. Bondan Surati memang lincah, senjatanya berkali-kali mengenai perut, dada, punggung, dan seluruh tubuh Suromenggolo, sehingga baju yang dikenakan Warok Ponorogo tersebut hancur sobek-sobek. Akan tetapi senjata tersebut ternyata tak sanggup melukai Warok Suromenggolo. Lama-lama Suromenggolo kehilangan kesabaran. Motek atau golok khas Ponorogo kemudian keluar dari warangkanya. Dalam sebuah kesempatan ketika Bondan Surati lena, tebasan cepat dari motek Warok Suromenggolo memutuskan dengan cepat leher Bondan Surati. Kepalanya menggelinding ke tanah. Surak boto rubuh. Para penjaga Kadipaten Ponorogo melihat gendruwo yang selama ini meneror Kadipaten Ponorogo terkapar di tangan Suromenggolo. Mereka kemudian datang beramai-ramai membawa berbagai macam senjata, dipukulkan, ditusukkan, sehingga badan dari Raden Bondan Surati tersebut hancur luluh seperti rojah raceh. Tersiar kabar bahwa Suromenggolo lah yang berhasil membunuh gendruwo sakti tersebut, dan ternyata diketahui pula bahwa selama ini yang membuat ontran-ontran, membuat penyamaran sebagai gendruwo dan sering mancing Taman Sari Kadipaten Ponorogo adalah sang Bupati Nayoko, yakni Raden Mas Bondan Surati.
Tewas sudah sang penjahat cinta dari Kadipaten Ponorogo ini. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti terus kisah dan penuturan serta petualangan Putri Kuning dan Warok Suromenggolo dalam babak-babak selanjutnya di perjalanan kisah sejarah Kadipaten Ponorogo.